Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Oke, kembali lagi bersama saya, Kang Asep. Oke, di video kali ini saya mau mencoba sharing atau berbagi pengalaman saya kuliah di King Abdul Aziz University. Jadi ini terinspirasi dari video-video di YouTube ya. Dari kawan-kawan yang sharing atau tentang tips kuliah di luar negeri, tutorial, panduan, daftar kuliah di luar negeri. Nah, kalau saya mau mencoba hanya berbagi pengalaman aja. Jadi memanfaatkan foto-foto yang ada di HP saya coba rangkum dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, sebelumnya kita coba dengarkan dulu intro berikut ini. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen. Or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi. Oke, jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali lihat di video ini, jangan lupa untuk subscribe ya, like, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share atau dibagikan. Oke, langsung aja. Jadi ini pengalaman kuliah di King Abdul Aziz University di Jeddah, Saudi Arabia. Saya Asep Muhammad Hidayatullah, mahasiswa S2 Hidrologi and Water Resource Management. Oke. Ntar saya coba nyalin musik dulu. Oke. Jadi diawali dari 12 Januari 2020 itu saya berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, diantar oleh keluarga saya. Ini kakak-kakak saya, ini ibu. Dan ini keponakan pun ikut mengantar. Di bandara saya ketemu dengan calon mahasiswa KAU juga. Jadi kita udah janjian sebelumnya. Nah, di sini ini ada Mas Taufal, dia mahasiswa S3 Elektro. Kemudian ini ada Bang Ardi. Bang Ardi ini bukan calon mahasiswa. Beliau ini semacam ini ya, volunteer atau yang membantu kawan-kawan calon mahasiswa dalam mempersiapkan berkas-berkas ataupun tips-tips dalam persiapan keberangkatan. Jadi beliau kesini hanya mengantar aja, setelah itu pulang. Bahkan sempat juga mentraktir makan malam. Ya, terima kasih banyak buat Bang Ardi, jazakallahu khairan katsira. Terus ini yang di bawah ini ada kawan-kawan mahasiswa, calon mahasiswa Ma'had Lughah Bahasa Arab. Ini ada Ivan Matori, ini Ahsan, ini ada Hairul. Ya. Kita berangkat kalau nggak salah jam 1 malam. Ya, ini tiketnya jam 12:30 ya. Nah, ini selama di perjalanan sudah terlihat ya, khas Timur Tengah nih, daratan khas Timur Tengah. Tiba di King Abdul Aziz Airport itu siang hari, menjelang zuhur. Kemudian kita langsung menuju stand Mobily.
untuk beli SIM card. Ini SIM card ini harganya 35 rial. Dan belinya harus pakai paspor ya. Sebenarnya di sini ada beberapa stand, ada Mobily, ada Zen, ada juga STC. Cuman yang disarankan oleh senior yang sudah di King Abdul Aziz duluan itu Mobily. Karena sinyalnya cukup bagus untuk di sekitar kampus. Setelah dari stand Mobily beli kartu SIM tadi, kita menuju stand taksi Al Safwa. Jadi dari kampus sudah merekomendasikan menuju taksi Al Safwa ini untuk diantar ke asrama. Jadi sudah kerjasama dengan taksi Al Safwa. Nah, ini supirnya dia membantu dalam memasukkan barang-barang ke mobil ya. Jadi sangat baik juga ini supirnya. Ini selama di perjalanan sudah terlihat jalan-jalan yang begitu luas, mobil-mobil Saudi dengan setir di sebelah kiri. Alhamdulillah ini udah masuk, udah merasakan ya suasana area Saudi. Alhamdulillah sampai menjelang zuhur. Ini di Aimadah Syunut Tulab atau Sakanut Tulab Al-Jami'. Jadi Sakan itu adalah asrama ya. Ini gerbang asrama King Abdul Aziz University. Setibanya di asrama kita langsung menuju ke asrama tamu. Jadi sebelum kita calon mahasiswa mendapatkan asrama permanen, kita tinggal dulu di asrama tamu kurang lebih selama seminggu. Sampai kita mengurusi kartu asrama, kartu mahasiswa, dan iqomah, baru dapat asrama permanen itu. Jadi kurang lebih selama 1 minggu ya. Dalam satu kamar ini biasanya berdua. Ini pemandangan dari lantai 3 ya. Ini halaman dari asrama King Abdul Aziz University. Ini mobil-mobil terparkir, mobil para mahasiswa dan juga mungkin karyawan. Ini bis-bis yang mengantarkan dari kampus, dari asrama kampus, juga dari kampus ke asrama. Ini dindingnya udah terlihat ya foto-foto Raja Salman dan putranya. Oke, setelah tiba di asrama, saya diantar oleh kawan yang sudah mahasiswa yang sudah dulu di asrama di King Abdul Aziz University, yaitu ini namanya Mas Taisar ya. Nah, akan kemanakah kawan-kawan ini? Nah, di sini perlu diketahui bahwa menyeberang jalan di Saudi itu sangat perlu ekstra hati-hati. Bisa dilihat jalannya yang begitu besar dan searah, mobil-mobilnya itu melaju dengan begitu cepat. Jadi sangat susah untuk menyeberang di sini. Perlu hati-hati. Ya, ternyata kawan-kawan ini menuju ke Mat'am Al-Bukhari untuk makan siang. Ya, ini menu-menu di Mat'am Al-Bukhari. Nasi, ayam, kentang goreng, dan ini ada lalabannya. Ini semua ditraktir oleh Mas Taisar waktu itu. Ya, terima kasih banyak. Jazahullahu khairan katsira. Jadi waktu itu belum bisa makan di kantin karena belum punya voucher untuk makan. Nah, di sini suasana siang dan malam perbandingannya ya. Siang begitu terik, malam begitu terang cahaya bulannya. Oke, suasana malam sekitar asrama. Hari kedua, jadi hari pertama tadi hanya ini aja ya, hanya istirahat, makan, dan sekedar lihat-lihat sekitar asrama. Hari kedua saya berangkat ke kampus bersama kawan-kawan. Ini udah siap ya,
pagi hari jam 7.30 bis udah standby siap mengantarkan mahasiswa ke kampus. Hari pertama tuh langsung ke kampus, ke Deanship of Student Affairs atau Imadah Syu'unut Thulab untuk melakukan pengurusan iqomah. Iqomah itu semacam KTP kalau di Indonesia. Ya, jadi kartu residen atau kartu penduduk. Nah, kalau sudah jadi seperti ini bentuk, ini iqomah saya. Kurang lebih butuh waktu 2 hari untuk jadi iqomah ini. Nah, alhamdulillah ini setelah itu kita jalan-jalan sekitar kampus, melangkahkan kaki di kampus King Abdul Aziz University. Serasa mimpi ya, bisa melangkahkan kaki di Saudi ini. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya ke luar negeri. Dan alhamdulillah sesuai dengan cita-cita saya bahwa luar negeri yang pertama yang saya kunjungi adalah Saudi Arabia. Dan alhamdulillah bisa kuliah di sini. Ya, bisa terlihat area kampus yang sangat luas membentang ya. Dan gedung-gedung begitu tertata dengan rapi. Sangat jarang di area kampus melihat sampah berserakan ya. Oke, jadi dalam pengurusan iqomah tadi diperlukan juga untuk medical check up di klinik kampus atau mustashfa. Jadi setelah dari Imadah Syu'unut Thulab tadi menuju ke klinik ini. Ini ada yang bagus di sini. Di ruang tunggu depan apotik ada tulisan imla waktu intizar qabil istighfar. Kurang lebih artinya isilah waktu menunggumu dengan beristighfar. Sangat bagus sekali pesan yang ada di mustashfa ini. Di sore harinya saya mencoba untuk jalan-jalan sekitar asrama dan coba juga keluar asrama. Nah, di sini saya coba jalan-jalan, kebetulan ketemu Bang Andi ya, mahasiswa S1. Diantar juga untuk keliling sekitar sini, di sekitar distrik Nakhil namanya. Ada tempat buat olahraga juga. Ini banyak orang tua dan anak-anak kecil untuk menikmati sore hari di area ini. Ya. Ini saya foto di ini background dengan gedung-gedung khas Timur Tengah ya, yang bentuknya kotak-kotak seperti ini. Ini menjelang sore, ini sunset yang begitu indah. Saya suka banget foto ini ya. Oke, berikutnya saya mau mencoba menjelaskan area dan fasilitas dari asrama King Abdul Aziz University. Ini gedung-gedung asrama yang single ya. Jadi yang single ini ada yang belum menikah dan ada juga yang sudah menikah tapi dia tidak bawa keluarga. Ini gedung-gedungnya yang cukup seragam. Ini ada nomor gedungnya 103. Dan kalau untuk gedung yang sudah berkeluarga dan bawa keluarga, itu beda lagi tempatnya. Tapi tidak terlalu jauh dari area ini. Oke, dan ini ini adalah pemandangan dari belakang asrama ya. Terlihat jalan yang lebar.
Oke, ini Bakolah atau semacam toko kantin yang ada di dalam area asrama kampus. Di sini menjual berbagai macam makanan seperti Indomie ya, terus ada roti, ada cemilan, atau telur juga ada. Ya, minuman, soft drink dan macam-macam. Ini ATM yang ada di dalam area asrama. Ini ATM Samba ya. Jadi ATM Samba ini yang digunakan untuk mengambil uang mukafaah dari kampus. Kita menggunakan ATM dari Bank Samba. Jadi beasiswa dari kampus, sebagai informasi aja, yang dari pemerintah itu cairnya setiap tanggal 27 bulan Masehi ya. Ini kantin asrama. Ini adalah contoh menu makan siang ya. Menu makan siang ini ada nasi sayur, ada daging kambing, laham, ada buahnya, salad, minuman. Sama kalau siang tuh ada kuenya. Ini perbandingan makan pagi, siang, dan malam. Kalau pagi itu hanya roti dan air minum biasanya. Dan pakai voucher kalau pagi itu warnanya kuning. Harganya 3 rial. Kalau siang itu harganya 10 rial. Lebih banyak, ada soft drinknya dan ada buahnya. Kalau malam itu 1 rial. Malam sama siang mirip ya, cuman bedanya di sini nggak ada minuman soft drink sama buahnya. Varian makan siangnya nih, ini di kampus ada kadang laham, atau ada ayam. Kalau di kampus itu lebih banyak pilihan menunya dan lebih banyak porsinya juga dibandingkan di asrama. Ini masjid asrama. Jadi kurang lebih ada berapa saf ya. Ya cukup luas, tapi kalau penuh tidak bisa menampung seluruh mahasiswa. Jadi kadang jika penuh maka gelar karpet di luar masjid. Ini lapangan olahraganya. Jadi cukup luas ya, lapangan bola dan juga buat trek lari. Ini ada tempat buat olahraga, angkat besi, dan lain-lain. Nah, ini contoh teman-teman mahasiswa Indonesia sedang bermain bola. Yaitu jadi setiap Sabtu pagi ada kegiatan olahraga main bola bersama mahasiswa Indonesia. Kadang malam juga ada yang bahkan malam lebih ramai lagi untuk para mahasiswa bermain bola dan juga lari. Selain fasilitas olahraga di outdoor, ada juga ya di indoor, semacam buat biliar, tenis meja, game, fitness, dan ini ada tempat main PES juga. Kemudian fasilitas gedung asrama, ini contoh fasilitas gedung baru ya buat yang single. Ini di flat saya, di kamar saya. Jadi dalam satu flat itu ada 4 kamar. Disediakan 4 kamar itu satu dapur dan juga 2 kamar mandi, 1 wifi, internet. Nah, kalau ini mesin cuci yang diletakkan di gedung lama. Jadi ini mesin cuci bersama ya. Kadang satu gedung itu ada kurang lebih 2 atau 3 mesin cuci. Ini ada contoh keadaan kamar mandinya ya. Cukup rapi. Ini contoh kamar single yang di gedung baru. Ini kamar saya.
Ada kasur, ada kursi, ada meja belajar, kulkas. Kalau karpet ini saya beli sendiri sekitar 70 rial. Ada lemari baju, 2 lemari. Ini contoh isi kulkas saya. Ya, jadi teman-teman mahasiswa kadang selain makan di kantin, jika bosan maka masak sendiri juga. Saya sediakan stok telur, kadang ingin kentang goreng bikin sendiri, ada nugget, stok juga ini pop mie ya, saus kecap, selai, ini almarai selai keju, ini ada susu juga, segini itu 5 rial. Sekarang kita ke area kampus ya. Jadi ini gedung fakultas saya, yaitu di Fakultas of Meteorology and Environment and Arid Land Agriculture. Itu bersebelahan dengan Fakultas Marine Science. Dan ini saya di depan prodi saya, yaitu di gedung ini, lantai 3, gedung hidrologi, atau bahasa Arabnya Ulum wa Idarah Mawaridul Miyah. Kemudian di kampus juga ada masjid di kampus yang cukup luas. Ini tidak terlihat ada kubah seperti masjid pada umumnya. Ini dalam masjidnya karpetnya sangat empuk ya. Kebetulan waktu itu lagi ada perlombaan MTQ atau musabaqah, lomba tahfiz Quran di kampus. Ada yang 2 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Ini random picture aja, foto-foto area kampus. Ini taman-tamannya tertata dengan rapi dan indah. Ini area parkirnya yang sangat luas ya. Ini mobil-mobil mahasiswa dan mungkin para dosen, staff juga. Kemudian ini perpustakaan. Perpustakaannya sangat luas dan sangat nyaman. Juga tidak terlalu ramai ya, karena ini hanya kampus untuk mahasiswa laki-laki aja. Jadi tidak terlalu ramai. Banyak buku-buku yang disediakan, termasuk ini buku dari di jurusan saya, di bidang saya, tersedia lengkap di sini. Di lantai bawah ada musola, dan lantai bawah perpustakaan ada musola dan sediakan minuman gratis. Kemudian ini di ruang prodi saya ada ruang santainya, jadi semacam kayak pantry ya. Terus ini student roomnya, jadi ada satu ruangan disediakan untuk para mahasiswa dan disediakan juga komputer. Ini contoh lab-labnya dan ruangan dosen ya, tulisannya seperti ini. Dan ini saya memfotokan juga biskuit. Jadi waktu pertama kali saya datang itu saya berkunjung masuk ke ruangan dekan dan dikasih kue. Jadi memang betul ya, orang Arab itu terkenal dengan budaya menghormati tamunya yang bagus. Kemudian ini di kampus juga ini ada gedung 711, itu gedung Dinsip Graduate Studies atau dikenalnya DGS. Ini adalah gedung pengurusan administrasi untuk mahasiswa S2 dan S3. Pengurusan berkas termasuk beasiswa, ya, reimbursement tiket. Ketika kita mau reimburse tiket, kita menyerahkan dokumennya ke gedung ini. Dan waktu dulu pendaftaran juga kita kontak-kontakan dengan staf dari DGS di gedung ini. Ini foto random aja di sekitar jalan area kampus. Ini sebagai tanda bahwa yang hanya bisa keluar adalah dari arah sini.
keluar. Jika masuk tidak boleh. Ini bisnya, bis kampus, dekat tempatnya di dekat gedung bahasa Inggris. Mereka setiap setengah jam sekali. Cukup banyak ya bisnya. Oke, jadi selain kegiatan di kampus kuliah, sore harinya kita juga para mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa pasca S2 dan S3, itu belajar bahasa Arab di gedung 560. Dimulai sekitar setelah asar ya, jam 5 sampai jam 4 atau jam 5 sampai setelah Isya. Buku yang digunakan itu buku Bainaya Daik. Jadi dalam satu semester itu ditargetkan beres 2 level. Totalnya ada 8 level. Jadi ditargetkan 2 tahun beres buku Bainaya Daik ini. Ini perjalanan kawan-kawan waktu ya di kampus. Ada hadis dari Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan di kampus ini begitu luas, maka jika semakin banyak kita melangkahkan kaki, insya Allah semakin banyak juga pahalanya. Kemudian aktivitas saat libur ya, weekendnya di Saudi itu hari Jumat dan Sabtu. Macam-macam, ada yang pengajian Jumat pagi di Jaliyat, ada futsal, ada atau belanja ke Carrefour, Bakolah, belanja ke pasar, balad atau acara KJRI, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah bisa umroh ke Mekah dan ziarah ke Madinah juga. Nah, ini foto waktu berangkat ke pengajian Jaliyat Jumat pagi. Ini foto futsal Sabtu pagi. Ini acara KJRI. Tidak tentu ya acaranya, jadi kadang-kadang mungkin bisa hari weekday atau weekend, dan biasanya malam hari. Ini belanja ke Carrefour atau Bakolah Indonesia. Jadi di Carrefour ini lebih murah harganya dibandingkan dengan yang Bakolah ya, tadi yang di area asrama. Kemudian ini di Bakolah Indonesia ada berbagai makanan Indonesia. Jadi di Saudi ini jika kita kangen makanan Indo, tidak usah khawatir, banyak sekali makanan Indonesia yang disediakan di Bakolah Indonesia, termasuk ini tahu Sumedang. Kemudian belanja ke supermarket Nahdi juga. Ini berbagai contoh belanjaan saya. Jadi ini beli bawang merah segini, kurang 1 rial kurang. Pisang sebanyak ini 11 rial. Dan ini nugget 27 rial. Belanja ke pasar Balad pagi hari masih sepi ya. Nah, kalau siang hari cukup ramai, jadi semacam pasar emperan. Kalau di Bandung tuh ada namanya Pasar Baru. Ini restoran Garuda, restoran makanan Indonesia. Ini waktu itu contoh lagi silaturahmi bersama Pak Abdikbud ya, penyambutan mahasiswa baru di restoran Garuda. Ini contoh menu makanannya, ada tempe orek, teri, jengkol, rendang. Jadi di sini semua ada makanan Indonesia. Kemudian di weekend juga kita yang belum mendaftar Absir, bisa juga register Absir. Lokasinya dekat di IKEA atau di Mall Andalus. Jadi Absir ini adalah suatu sistem yang diperlukan untuk registrasi buat ekspatriat ya, atau seluruh warga negara. Jadi nanti fungsinya
fungsinya bisa sebagai terkoneksi ke berbagai administrasi, seperti kalau buat SIM perlu Abshir. Kalau kita menggunakan STC Pay juga perlu Abshir juga. Ini foto-foto di balad ya. Jadi memang Saudi itu terkenal dengan budaya sholat yang awal waktu. Ketika malam hari waktu maghrib dan isya, maka digelar karpet. Sholat jika penuh di masjid, bisa di mana aja. Ya waktu itu saya belanja dari balad itu, belanja parfum ini 55 rial. Dan ini adalah kegiatan yang paling berkesan, yaitu bisa umroh. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa yang bisa kuliah di Saudi. Ini foto saya dan kawan-kawan berangkat umroh menuju tempat taksi. Ini foto bangunan di Masjidil Haram. Setelah itu dari Mekah, dari kampus ke Mekah itu kurang lebih, dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih 100 kilo, 1 jam ya naik taksi. Berangkat pagi, pulangnya sore hari. Ini foto selama di perjalanan. Pulang dari Masjidil Haram, dari umroh itu mampir ke tempat Zam-Zam. Beli 4 galon ini 12 rial aja. Jadi 1 galonnya sekitar 3 rial, cukup murah ya. 3 rial itu mungkin sekitar 12.000. Sementara kalau di Indonesia ini 1 galon ini bisa 500.000. Berikut foto kuliner di Saudi. Ada yang terkenal itu Al-Baik. Al-Baik semacam KFC Saudi. Ayam, kentang goreng, dan lain-lain. Kemudian ada Romansyah. Ini tempat makan yang cukup mewah ya. Cuman di sini disediakan daging onta. Jadi yang pengen mencoba daging onta bisa datang ke Romansyah. Satu porsi ini daging onta sekitar 50-60 rial. Kalau ini daging kambing muda. Nah, yang paling dekat dengan asrama ada Matam Bukhari. Yang tadi saya tampilkan di awal. Satu nampan ini 15 rial. Biasanya ini untuk berdua ya. Kalau sendiri itu kebanyakan. Ini waktu makan bareng-bareng sama kawan-kawan. Jadi paling enak tuh makan bareng-bareng ya. Selain enak juga bisa lebih murah harganya karena patungan. Kemudian saat pandemi corona masuk Saudi sekitar akhir Maret, ya, banyak sekali perubahan di Saudi, termasuk saya keluar harus menggunakan masker, lapangan olahraga pun dikunci, digembok, dan kuliah secara online. Disediakan sanitizer di berbagai gedung, di gedung asrama, di kantin, masjid. Makan pun dibungkus, makan di kamar masing-masing, dan patroli yang cukup sering di area asrama. Kemudian lockdown di berbagai tempat. Ini di Jeddah, di Balad, toko-toko tutup ya. Kemudian ini Ramadan pertama di Saudi. Di hari pertama banyak sekali donatur yang memberikan sumbangan berupa makanan ataupun Quran. Ini hari pertama ini saya dapat Quran terjemah, buku kitab keagamaan, kurma, dan paket Al-Baik. Juga kawan yang berkeluarga dapat sembako yang cukup banyak ya.
Kemudian ada juga acara buka bersama satu flat. Jadi satu flat tadi 4 kamar, kita masak bareng-bareng. Tapi yang paling diandalkan di sini yang masak adalah di tempat saya itu Mas Amin. Masakannya sangat enak ya. Ini contoh masak ikan silais dan telur, ini sayur sop. Nah, ini contoh lagi makan buka bersama. Ini Hairul, ini Mas Amin yang master chef tadi, ini Mas Taufal. Dan tiba 2 Mei 2020, waktunya pulang kampung untuk libur musim panas. Jadi 2 Mei itu teman-teman mahasiswa Indonesia diberikan tiket untuk pulang pergi untuk liburan musim panas. Dari semua mahasiswa sekitar 50-an, tidak semuanya pulang, hanya beberapa saja yang memilih untuk pulang. Pulang untuk kurang lebih selama 3 bulan sampai masuk lagi setelah musim haji ya. Jadi sesuai dengan yang dituliskan di websitenya bahwa setiap tahun akan dapat tiket pulang pergi gratis. Dan alhamdulillah betul bisa merasakan pulang kampung ini. Pesawat yang digunakan Saudi Airlines. Selama pulang pun kita tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga sarung tangan, dan sedia sanitizer di dalam tas. Dan ini adalah foto waktu kepulangan menuju Indonesia. Alhamdulillah kurang lebih dari 12 Januari ke 2 Mei, 3 bulan setengah, tidak terasa ya. Jadi pulang ini insya Allah dalam rangka silaturahmi kepada keluarga dan orang tua, dan insya Allah bisa kembali lagi ke Saudi di akhir Agustus setelah musim haji. Atau jika corona belum selesai, maka kita menunggu pandemi corona ini berakhir dulu. Ada kemungkinan sampai Desember, jadi kuliah semester berikutnya secara online. Tapi kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir, kehidupan bisa normal kembali, dan saya bersama kawan-kawan yang pulang ke Indonesia liburan ini bisa kembali ke Saudi dengan keadaan sehat, lancar, studinya lancar, bisa ada kesempatan untuk umroh, ziarah ke Mekah dan Madinah kembali. Oke, sekian dari saya. Jika teman-teman baru pertama kali lihat channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe ya, like, dan juga share jika dirasa ini bermanfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.